Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Aminuddin di perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Hari ini saya berada di mana? Di airport. Saya ada di airport eh, Bandara Shah Jalal. Ini ada di Bangladesh. Jadi ini antrian untuk ini ya mengantri perizinan masuk ke negara Bangladesh. Ini adalah cross bordernya. Di sini ada petugas imigrasi dan di belakang saya ada antrian-antrian warga negara asing yang masuk ke negara Bangladesh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana masuknya warga negara asing ke negara kita mempengaruhi ekonomi kita. Nah, ini ada kaitannya dengan mata kuliah entrepreneurship dan juga dasar manajemen, di mana kita akan mengelola orang-orang tenaga kerja yang tentunya harus memiliki kompetensi selain juga memiliki daya saing di negeri kita. Nah, teman-teman, saya harapkan video ini bisa bermanfaat dan saya harapkan juga ini bisa menjadi bahan atau referensi bagi teman-teman semua. Oke, teman-teman, saya share screen dulu. Jadi, informasi yang saya dapatkan dari website kumparan.com, ini teman-teman bisa buka ini ya, langsung websitenya. Di sini mereka bilang bahwa di Sulawesi ada proyek yang akan digarap. Jadi pembangunan penambangan nikel di Sulawesi ini memang punya potensi yang besar buat negeri kita ya. Nah, sayangnya pengembangan potensi ini ya mengundang kontroversi ya, terlebih di masa pandemi seperti ini. Karena perusahaan yang bergerak di bidang nikel ini, investor yang dari China ini mendatangkan 500 tenaga kerja asing dari Cina ke Sulawesi. Oke, sebelum saya membahas ini lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa di video ini tidak ada tujuan untuk mendukung satu pihak atau pihak lainnya. Saya bukan afiliasi dari perusahaan Cina ini atau afiliasi dari pemerintahan atau orang yang ingin membuka borok-borok dari perusahaan ini. Tapi yang ingin saya ungkapkan di video ini adalah bagaimana kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar dan sedang ya sedang ingin mengetahui lebih jauh apa sih masalah dari ini semua, ini supaya dapat studi kasus dan bahan informasi referensi yang lebih komprehensif. Jadi nggak cuma dari satu pihak, mari kita bahas ini secara bisnis dan secara kontekstual manajerial. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ada rencana untuk mengembangkan industri nikel di dalam negeri. Tetapi hal ini mendatangkan pro kontra. Karena kenapa? Karena hal ini terjadi ketika masa pandemi, terlebih banyak karyawan yang dirumahkan. Nah, kalau banyak karyawan yang dirumahkan kok malah mendatangkan tenaga kerja asing gitu ya. Ini yang jadi ya masalah gitu. Nah, sementara kalau kita baca pro kontra ini tuh sudah terjadi dari April ya, sudah bahkan dari waktu-waktu sebelumnya pemerintah banyak mendatangkan tenaga kerja asing, banyak sudah mempekerjakan ya level-level tenaga kerja asing untuk level-level buruh gitu. Nah, saat itu sempat memudar di bulan April, tapi muncul lagi nih di bulan Juli. Ada apa ini? Kenapa kita harus impor tenaga kerja asing? Sementara kita masih banyak sumber daya manusia di dalam negeri gitu kan. Karena selain itu masuknya tenaga kerja asing, apalagi 500 orang, ini di tengah banyaknya PHK itu nggak adil gitu ya untuk anak bangsa. Kenapa nggak anak
ya warga negara kita yang bekerja di proyek ini gitu. Bahkan secara pemerintahan aja, bupati aja melarang masuk warga dari negara dari kabupaten lain gitu, bupati gitu. Karena apa? Alasannya karena corona gitu kan, nggak boleh masuk ke daerahnya, bahkan ada yang di lockdown. Di Tegal nggak boleh masuk, udah masuk tolnya disuruh muter balik lagi. Ini orang dari negara asing ribuan pula, jumlahnya setengah 500 ya, setengahnya 1.000 ya. Nah ini kok diizinin masuk gitu. Ini nggak adil untuk negara sendiri. Kenapa diberikan perlakuan seperti ini gitu kan? Ini eh, hal yang memang cukup kita sayangkan ya. Kenapa negara kita lebih memprioritaskan pekerja dari negara asing? Padahal pekerjaannya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, orang-orang dalam negeri lakukan. Tapi apa alasannya di balik ini semua? Kita coba kaji ini ya. Nah, informasi dari kumparan.com ini, eh, mereka mengambil interview pernyataan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita singkat LBP ya. Jadi mereka datang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi 5.000 orang tenaga kerja lokal. Nggak mungkin kami jual Republik ini. Jadi datang 500, tujuannya untuk membuka pekerjaan 5.000 orang. Ini menarik nih. Alasannya berarti kenapa 500 orang ini didatangkan supaya mereka bisa mengajarkan mungkin ilmu-ilmu yang ada di China kepada penduduk lokal. Cuma saya agak ini aja ya, kurang make sense aja gitu. Gimana caranya 500 orang ini membuka 5.000 pekerjaan? Coba kita gali lagi lebih jauh ya. Nah, jadi menurut Pak Luhut, kenapa harus tenaga kerja Cina? Ini jawabannya sederhana nih. Kalau melihat dari sisi perusahaannya, perusahaan yang mendatangkan pekerja ini adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry. Jadi asalnya dari Tiongkok memang. Nah, teknologinya pengelolaan nikelnya itu berasal dari Cina juga gitu kan. Jadi asumsinya adalah tenaga kerja lokal itu nggak bisa mengerjakan atau menggunakan teknologi pengelolaan nikel dari China. Makanya orang China yang dipanggil ke sini gitu. Nah, perusahaan ini VDNI ini sudah ada di bursa saham ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau lihat sahamnya ini melejit sekali nih. Jadi kalau yang senang sama bursa, coba sekarang lagi fokus atau coba invest ke bagian-bagian pertambangan terutama nikel. Karena ini cukup potensial nih untuk meraih cuan di sini ya. Oke, lanjut lagi tentang VDNI. Jadi perusahaan Virtue Dragon ini operasinya emang di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ini perusahaan tambang sekaligus pemain penting di industri nikel di Indonesia. Awalnya dia mendapat suntikan dana dari China First Heavy Industry. Heavy Industry ini perusahaan milik pemerintah Cina yang memang menggelontorkan dana yang nggak main-main ya teman-teman ya, sebesar 86 triliun untuk berinvestasi di Konawe. Ini saya lihat video testimoninya aja dari warga Konawe-nya sendiri, dari Karang Tarunanya, katanya mereka terbantu dari jalanan yang dibangun sama pabrik ini, yang sebelumnya memang berlumpur untuk dilintasi, di dalamnya belum terbuka, masih terbelakang gitu kan, akhirnya provinsinya dimekarkan dan Konawe jadi provinsi terpisah gitu kan. Mungkin ini juga tujuannya pemerintah melakukan pemekaran-pemekaran ya, jadi supaya ya banyak daerah yang memang bisa terbuka untuk dilakukan investasi. Tapi ya kita lihat nih lebih jauh lagi. Lalu 86 triliun ini untuk apa sebenarnya? 86 triliun itu jumlah yang banyak banget ya teman-teman ya. Ini untuk memberikan akses menguasai 2.253 hektar lahan di kabupaten itu. 2.000 hektar. Ini luasnya kayak apa ya? Bandara Soekarno-Hatta aja itu kira-kira 10 hektar gitu kan. Ini bisa dibilang ya
20 kalinya Soekarno-Hatta kalau gitu. Dan berambisi membangun smelter, pabrik peleburan biji tambang terbesar di Indonesia. Makanya pemerintah ngasih izin, approve. Ya udah silahkan, monggo. Bawa tenaga kerja Cina, 86 triliun, situ punya uang, kita lagi butuh uang, sulitan kan, buat bagi-bagi makanan, bagi-bagi raskin, atau ya untuk gimana terserah pemerintah nih ya, mengalokasikan dananya. Tapi ini it's about the money, teman-teman. It's all about the money. Jadi Indonesia sendiri merupakan negara pengekspor nikel terbesar di dunia yang menguasai 20% lebih dari total ekspor di dunia. 20%. Ini angka yang nggak main-main. Ini angka yang sangat besar untuk sebuah negara ya berkembang seperti kita. Indonesia juga salah satu pemilik cadangan biji nikel terbesar di dunia. Di Sulawesi, penambangan nikel telah dimulai dari tahun 1934, zamannya Belanda. Nah, kenapa nikel ini penting? Nikel ini adalah the mother of industry. Jadi ini adalah tulang punggung bagi industri lain seperti otomotif, konstruksi, elektronik, baterai, baja anti karat. Nah, ini bahan dasarnya mother of industry-nya ini ya nikel gitu. Jadi ini menjadi peluang besar juga untuk negara kita untuk kita kembangkan lebih jauh lagi. Kenapa enggak? Ngedatengin sementara 500 dulu. Mungkin next-nya bisa 1000 atau berapa, tapi inilah perlunya ada kontrol manajemen di sini. Perlu adanya sebuah pengawasan yang tinggi untuk ya bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana mereka melakukan analisis dampak lingkungannya, karena ini adalah tambang gitu kan, bagaimana dia akan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Memang ekonomi bisa maju lebih banyak, lebih jauh, tapi bagaimana sisi-sisi alamiahnya, bagaimana ekosistem di daerah Konawe itu sendiri, kita lihat nanti. Kita bahas tentang ini lagi. Oke, tadi kita bicara kegiatan yang memang ini sangat dibutuhkan oleh industri-industri lainnya. Jadi ini industri inti, teman-teman. Kalau kita bisa bilang industri baja ini sedang menurun di Indonesia ya. Kita lihat Krakatau Steel, manajemennya bagaimana. Memang sedang mengalami tantangan-tantangan, tapi Indonesia lagi mencari nih potensi lainnya untuk dikembangkan. Makanya ya dibuatlah industri ini, dibuatlah smelter, dibuatlah kebijakan-kebijakan pendatangan ya orang-orang asing. Oke, sekarang kita bicara siapa orang di balik ini semua. Orang di balik ini semua adalah seorang pemuda, seorang anak muda yang tahun 2014 ini dipercaya untuk memegang perusahaan ini. Umurnya baru 27 tahun, namanya Andrew Zhu Mingdong. Jadi dia memegang pucuk jabatan di perusahaan Virtu Dragon Nickel Industry ini ya teman-teman ya. VDNI ini cabang dari perusahaan Jiangsu Delong Nickel Limited Corporation, dan perusahaan logam Cina ini didirikan oleh Dai Guofang. Ini mertuanya si Andrew Zhu ini. Andrew Zhu ini menantu dari Dai Guofang. Dia adalah seorang si Dai Guofang ini ya, seorang pengusaha baja. Pengusaha baja kawakan yang kasusnya pernah terlibat penggelapan pajak di China, dan dia juga terlibat sama permainan politik di negerinya. Tapi walaupun terlibat kasus dan dipenjarakan, dia nggak menyerah gitu ya. Ini yang perlu kita ini ya kita jadikan pelajaran. Orangnya memang dahulu tidak bisa dibilang bersih gitu kan, tapi dia bangkit setelah gagal. Dia berusaha, mungkin dia bikin bisnis plan di penjara atau dia bikin networking di penjara kan nggak tahu kita. Nah, dia sudah di penjara tapi dia bisa bangkit lagi. Di tahun 2010 dia mendirikan perusahaan Jiangsu Delong. Nah, akhirnya anaknya nikah, dinikahin sama si Andrew ini,
Andrew yang disuruh megang perusahaan di Indonesia. Jadi tahun 2016 Andrew Zhu ini pernah bilang targetnya ini mau produksi di nikel di Indonesia itu sampai 600.000 ton di tahun 2017. Ini sekarang udah 2020, mungkin dia udah punya udah tercapai nih targetnya nih. Nah, kenapa dia mau menambang nikel di Indonesia? Kalau kita bilang nikel ini, nikel kalau bahasa ilmiahnya ya, nickel pig iron ini atau NPI atau ferronikel, ini campuran besi dan nikel, ini berkadar rendah sebagai alternatif murah dari ferronikel yang berkadar tinggi yang biasa digunakan dalam pembuatan stainless steel. NPI pertama kali diproduksi di Cina tahun 2005. Jadi mereka memang sudah berpengalaman di bidang ini. Nah, untuk memproduksi NPI sendiri, Cina mengimpor biji nikel dalam jumlah besar dari Indonesia. Ini karena di tahun 2014 ada muncul ini ya larangan untuk mengekspor biji secara langsung biji mentah ya. Makanya perusahaan ini wajib membangun smelter di Indonesia. Smelter itu apa? Smelter adalah bagian pengelola biji besi yang tadinya harus dikelola di China, biji besinya itu sekarang harus di Indonesia dikelolanya. Nah, ini makanya kenapa mereka membangun ini secara terburu-buru. Jadi apalagi mereka sudah invest di Indonesia dari 2014, masa kok nggak balik modal? Udah 6 tahun ya, 6 tahun belum punya produksi apa-apa gitu kan, lahan udah dibeli. Ya udah, akhirnya di bulan Juli kemarin dia mendatangkan tenaga kerja asingnya supaya bisa start gitu produksinya kan. Ini kita bahas secara ini aja ya, secara produksi aja. Jadi tanpa memperhatikan sisi ya sumber daya manusianya, industri ini logikanya harus jalan gitu kan. Pabriknya harus beroperasi, biji nikelnya harus cepat bisa diambil dari bawah tanah. Nah, makanya perusahaan ini membuat beberapa ya gebrakan-gebrakan. Nah, kita lanjut lagi tentang Andrew Zhu. Si Andrew Zhu ini juga punya komitmen ingin menyaingi perusahaan yang besar di China ya, yang sudah memproduksi 900.000 ton di tahun 2017. Tadi dia punya target 600.000 di tahun yang sama. Sekarang dia punya kompetitor, punya orang yang ingin dia kalahkan. Ini juga pentingnya bagi teman-teman semua mendeteksi siapa kompetitor di usaha kalian, karena ini juga yang akan mendukung kalian, mendorong kita untuk lebih berusaha lagi. Nah, si Jiangsu Delong Nickel ini dengan Xinghan Holding Group, ini dua pemain besar nikel di China. Jadi otomatis kalau sudah jadi pemain besar di China, ya kita lihat sendiri ekonomi China sekarang seperti apa. Sudah bisa melebihi Amerika bahkan. Makanya bisa dibilang ya kalau sudah menguasai China berarti sudah menguasai pasar di dunia gitu. Karena ya dia sudah menguasai pangsanya. Dia sudah membuat produksi yang besar yang bisa diserap oleh negara-negara lain. Nah, Delong atau Virtu Dragon ini sama-sama membangun smelter di Sulawesi. Jadi Virtu Dragon menempati kawasan Konawe, sementara saingannya itu menempati kawasan Morowali di Sulawesi Tengah. Jadi yang satunya di Tenggara, yang satunya di tengah. Ini Indonesia kesannya sudah dikasih lahan apa ininya ya porsi-porsinya ya, tapi tunggu dulu, jangan ambil asumsi langsung ke situ aja. Nah, dua perusahaan Cina ini juga menjadi pemain industri nikel di Indonesia yang mendominasi proyek pembangunan smelter nikel di tanah air. Jadi nggak cuma di Konawe atau di daerah Sulawesi aja, di daerah lainnya pun mereka nih yang memainkannya. Jadi memang pengaruhnya China cukup besar di negeri kita ya. Proyek smelter, pabrik baja, dan berbagai sarana penunjangnya ini diperkirakan melibatkan 1.000 tenaga kerja Indonesia dan 2.000 sampai 3.000 tenaga kerja China. Kalau menurut Zhu,
menurut yang punya perusahaan nih. Jadi pengen ya tenaga kerjanya memang kalau kayak katanya yang punya ya yang jelas dong dia pengen komunikasi lebih intens, lebih gampang sama karyawannya, maka ya orang Indonesia 1.000 aja, tapi orang Cinanya 3.000 sampai 2.000 gitu kan. Ini memang dikirimkan secara bertahap, tapi polemiknya ya sampai kemana-mana gitu kan. Nah ini kan kalau menurut dia, ini kan teknologinya dari China. Untuk setiap tenaga ahli dari China ada 7 sampai 8 tenaga kerja lokal yang mendampingi. Jadi ahli teknologi menurutnya. Lalu putra-putri terbaik Sulawesi bisa dikirim ke Tiongkok. Di periode pertama aja di tahun 2018 sampai 2019 itu sudah berangkat 125 orang yang ke Tiongkok dan kembali lagi ke sini ke Indonesia jadi teknisi senior. Nah, itu intinya ada pertukaran ya, tapi menurut kalian seimbang nggak nih? Silahkan ketik di kolom komentar ya, pertukaran-pertukaran ini antara 2.000 dan 3.000, 1.000 dan 3.000 gitu kan. Ini perlu jadi sorotan juga. Memang yang punya tentunya ingin melancarkan bisnisnya, ingin menguasai apa tempatnya gitu. Kalau kita sendiri ya, kita lebih ingin warga Indonesia yang memenangkan Piala Dunia ya enggak? Atau kita ingin Olimpiade yang menang Indonesia semua gitu kan? Nah ini yang terjadi juga sama dirinya si Andrew ini. Jadi ya mereka punya nasionalisasi sendiri, punya nasionalisme sendiri, kita juga punya nasionalisme. Nah, masalahnya dia beroperasi di Indonesia. Jadi inilah peran kontrol dari pemerintahan yang harusnya punya bargaining power yang lebih kuat dibandingkan mereka. Terus apa rencana mereka? Kami akan membangun smelter hingga 2020 dengan total kapasitas produksi 3 juta ton per tahun. Tadinya 600.000, sekarang udah 3 juta ton 2020. Kami juga akan membangun pembangkit tenaga listrik dan pelabuhan sendiri. Nah, ini juga nih yang jadi perhatian. Gimana kalau misalnya tenaga listriknya dibangun sama mereka? Apakah mereka yang akan menguasai kelistrikan di daerah Sulawesi nanti? Kita lihat saja nanti. Oke, teman-teman, sampai di sini saya kira penjelasannya akan saya cut menjadi 2 part. Part 1 membahas background-nya tadi ya. Nanti part berikutnya akan membahas sisi ekonominya. Oke, teman-teman tetap follow channel ini, tetap like dan komen di kolom komentar. Saya harapkan penjelasan saya bermanfaat. Silahkan bisa mengantri di bandara ini atau negara lain yang ingin kalian masuki dan bersainglah dengan dunia global. Salam semangat, salam hard work.